Halo, selamat berjumpa. Di penghujung tahun 2020 ini, saya dan Pak Kemal ingin mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru 2021. Saya senang sekali bisa berbagi tentang LSPR Outlook kepada semua teman-teman LSPR pada saat ini. Dan tentunya seperti kampus-kampus keren lainnya di dunia, LSPR pun telah menjelma menjadi LSPR World Class Institute, ya, yang mana LSPR juga mempunyai kemampuan teknologi yang mumpuni. Sebenarnya kemampuan digitalisasi dan kemampuan teknologi tidak semuanya bertumpu pada mesin, tetapi juga bertumpu terutama kepada sumber daya manusia dan juga pada prosesnya. Nah, untuk itu syukur alhamdulillah kita semua dapat menjadi saksi dalam sejarah percepatan teknologi ini. Saya dan Pak Kemal selalu percaya bahwa di balik kesulitan selalu ada kesempatan dan kebaikan. Syukur alhamdulillah teamwork di LSPR, kita semua selalu bersama-sama belajar, berkarya, dan berhasil sehingga menjadikan LSPR World Class Institute. Tentu semua ini karena kita mempunyai misi dan visi yang sama. Terlebih lagi kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat menjadi lulusan-lulusan yang unggul yang dapat menjadi bermanfaat dan untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. LSPR transformasi ini diawali dengan digitalisasi classroom atau program belajar mengajar melalui online dan kemudian disusul dengan implementasi dari program Siakat yang menggunakan aplikasi dari Sevima yang kemudian mengintegrasikan semua kegiatan belajar mengajar dengan support sistem lainnya termasuk juga ekstrakurikuler. Hampir semua kegiatan di LSPR dilalui dengan digital tanpa hambatan. Mulai dari webinar series, karir klinik, kuliah umum, bedah buku, hingga konseling semuanya melalui online. Dan yang luar biasa adalah kegiatan kemahasiswaan dalam bidang seni dan olahraga serta pengembangan pribadi, semuanya pun diselenggarakan online tanpa jeda. Mahasiswa pun tetap dapat mengakses buku-buku di perpustakaan tanpa harus datang ke kampus. LSPR pun melakukan terobosan-terobosan seperti sidang skripsi online dan bahkan virtual graduation yang baru saja kita lakukan pada tanggal 25 November yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Yolanda Stella Rosa atas jabatannya sebagai Ketua Komite Etika LSPR. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Alfie Paldes MMC dengan jabatan sebagai Wakil Rektor 2 untuk bidang Academic Administration and Data Information. Tentunya dengan Pak Alfie menjabat sebagai Wakil Rektor 2, terjadi perubahan-perubahan di Fakultas Bisnis. Dan yang mana kita ucapkan selamat kepada Ibu Yuliana Prastiawarti yang akan menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan dibantu oleh Miss Cynthia Kelliat yang akan menjabat sebagai Ketua Prodi Fakultas Bisnis. Pada awal tahun 2021 ini, syukur alhamdulillah kedua dosen LSPR yang berangkat pada tahun 2016 yang lalu saat ini telah kembali ke LSPR dan telah menyelesaikan program PhD-nya. Terutama selamat untuk Ibu Hersinta MSI, PhD candidate yang mana telah mengambil program PhD dari Faculty of Humanity di Curtin University Australia. Dan juga selamat untuk Gracia Paramita yang juga akan segera mendapatkan PhD-nya di dalam bidang politik dari University of York, UK.
Selain itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa LSPR program PGP telah menambah kembali anggotanya untuk memperkuat PGP LSPR, yaitu selamat datang kepada Prof. Rajab Ritonga dan kepada Ibu Dr. Niken Febrina Ernung Tias dan juga kepada Ibu Dr. Kartika Singarimbun. Di masa pandemi ini kami ingin mendengar respon dari mahasiswa tentang kegiatan belajar mengajar yang melalui online dan harapan-harapan mereka. 69% dari mereka ingin sekali untuk diadakannya perkuliahan tatap muka, sementara 30,4% masih memikirkan mereka lebih comfortable atau lebih merasa aman perkuliahan dilakukan melalui online. Selain itu, orang tua juga banyak yang telah mensupport anak-anaknya untuk perkuliahan tatap muka. Sebanyak 59,8% orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk kuliah tatap muka dan pergi ke kampus. Sementara masih ada orang tua sebanyak 40,2% untuk menginginkan anak-anaknya study from home. Nah, kemudian saat ini mahasiswa LSPR banyak juga yang sudah kembali ke daerah dan berada bersama orang tuanya selama masa pandemi dan kuliah online ini. Jumlah mahasiswa LSPR yang berada di luar kota sebanyak 14,1% dan sisanya 85,9% berada di Jabotabek area. Nah, selain tadi keinginan mereka ingin kembali kuliah untuk tatap muka, kami juga ingin mendengar respon mereka, apa yang mereka alami selama pandemi ini. Kami pun mengambil dari TED Talk, bagaimana TED Talk melakukan survei kepada seluruh pelajar di dunia, bagaimana kesan dan pesan mereka selama pandemi ini. Mereka menyatakan bahwa tahun 2020 ini adalah a year never forget. Dan juga mereka menyatakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh kesulitan, di mana ada COVID-19 dan juga climate change, yang mana terjadi kebakaran yang besar sekali di Australia pada awal tahun 2020 ini. Dan juga banyak dari para mahasiswa dan pelajar ini yang juga kehilangan orang yang terkasihnya karena COVID-19. Dan juga mahasiswa juga banyak yang merasa tertekan dengan adanya isolasi berada di rumah dan juga selama lockdown dan juga terpisah dari teman-temannya. Selain itu juga mahasiswa menemukan bahwa selama pandemi and study from home ini mereka menemukan self-reflection. Mereka mempunyai waktu untuk self-introspeksi. Selain itu mereka juga menyatakan mempunyai kemampuan untuk adaptasi, ya, tinggal di rumah bersama orang tua dalam waktu yang lebih panjang lagi 24 jam, ya, dan juga belajar melalui online. Dan mereka berharap setelah kejadian pandemi ini dan pandemi ini berlalu, amazing things to happen, ya. Mereka berharap akan hal-hal baik akan terjadi. Mereka selalu optimis dan berharap. Dan juga mereka percaya bahwa setelah pandemi ini berlalu, something good come out of this. Dan mereka juga merasa pada saat ini dunia sedang rejuve atau sedang meremajakan dirinya, karena pada saat ini kita semua hemat electricity karena mall dan tempat-tempat hiburan semuanya tutup, dan juga pesawat untuk tidak terbang sebanyak seperti biasanya, dan kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan makanan di restoran untuk pesta-pesta yang besar seperti wedding, anniversary dan lain-lainnya. Tentunya dengan demikian juga kita juga dapat melakukan waste management, ya, itu sampah yang tidak terlalu banyak dan kembali lagi energi setelah pandemi ini. Dan tentu mahasiswa merasakan juga bahwa selama pandemi ini people all over the world unite. Ternyata dengan mudah kita terkoneksi dengan orang-orang berada di seluruh dunia. Dan mereka juga menyatakan bahwa dengan adanya pandemi ini ternyata kita dapat melakukan segala sesuatunya bersama-sama dari tempat yang berjauhan atau tidak pada tempat yang sama. Dan akhirnya semua mahasiswa menyatakan bahwa kebutuhan sosialisasi adalah hal juga yang penting untuk kehidupan. Nah,
berdasarkan kedua riset tersebut, tentunya kami juga ingin melakukan hal-hal yang terbaik buat LSPR. Dan as per dari keputusan 4 menteri bersama bahwa pada semester genap yang akan datang diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka dengan seizin dari LL Dikti wilayah masing-masing. Namun demikian, menimbang dari SK Gubernur mengenai PSBB keempat yang mana dimulai 26 Desember hingga 8 Januari, maka selain itu kami juga menulis surat kepada LL Dikti, ya, Rektor LSPR Dr. Andre Iksano menulis surat kepada Ketua LL Dikti untuk dapat kiranya diizinkan menyelenggarakan program belajar mengajar tatap muka. Namun jawaban dari Ketua LL Dikti akan terlebih dahulu memvisitasi LSPR bersama Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan melihat kesiapan fasilitas LSPR, termasuk melihat fasilitas dan protokol kesehatan serta kesiapan para petugas Satgas COVID-19 di LSPR yang diketuai oleh Bapak Kamal. Nah, kita berdoa semuanya dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan rekomendasi untuk dapat menyelenggarakan program belajar tatap muka secara bertahap. Pada awal bulan Januari ini, LSPR pun telah dipadati dengan berbagai kegiatan, terutama untuk persiapan Majoring Day oleh Batch 24. Kemudian, selama bulan Januari hingga bulan Maret 2021 ini, LSPR tetap akan melaksanakan digital classroom dan digital activity, mulai dari final test, Majoring Day, kemudian pre-KRS dan juga short semester dan remedial, semua dilakukan melalui online. Selanjutnya, selain menunggu izin dan berharap pandemi segera berakhir dan vaksin segera didistribusikan, LSPR pun telah membuat beberapa rencana melihat kondisi dan juga menunggu izin. Maka mulai bulan Maret hingga bulan Juni yang akan datang, LSPR akan melakukan program belajar mengajar melalui offline sebanyak 25% dan kemudian 75%-nya melalui online. Selain itu, mulai bulan Juni hingga bulan Agustus seusai Lebaran, LSPR akan menyelenggarakan program KBM sebanyak 50% offline dan 50%-nya online dibagi dengan shift. Dan kemudian pada bulan September hingga Februari 2022, apabila semua berjalan lancar, maka perkuliahan akan kembali normal, yaitu 75% offline dan 25%-nya online. Nah, jumlah persentage di sini bukan jumlah mahasiswa, namun adalah jumlah subjek ataupun mata kuliah yang akan diselenggarakan melalui online ataupun offline. Nah, teaching dan learning activity yang dalam bentuk praktek diizinkan untuk sebanyak 50% dilakukan secara offline. Nah, misalnya seperti mata kuliah komputer, mata kuliah desain, mata kuliah fotografi, mata kuliah performing art, atau presentasi di kampus, tesis defense, ataupun program pelajaran broadcasting dan film production, editing and post production, dan lain sebagainya, yang mana bentuknya praktek diizinkan sebanyak 50% dilakukan di kampus dengan tatap muka. Nah, LSPR pun mendapat pujian dari student dan parent dengan adanya program LSPR World Class Omni Lectures. Dan pada semester genap yang akan datang, LSPR Omni Lectures akan tetap memberikan kuliah kepada LSPR student, dan sebaliknya LSPR Lectures juga akan memberikan kuliah kepada LSPR partner di luar negeri.
Dan kemudian LSPR Omni Lectures dan LSPR Lectures akan bersama-sama melakukan sharing section, sehingga dengan demikian akan bertambahlah pengetahuan dari kedua belah pihak, LSPR Omni Lectures dan juga LSPR Lectures. Selama ini LSPR Omni Lectures telah berhasil memberikan perkuliahan kepada 72 kelas di LSPR, dan untuk undergraduate program sebanyak 61 kelas, dan untuk program postgraduate sebanyak 11 kelas, sehingga total LSPR World Class Omni Lecture mengajar di 72 kelas di LSPR. Mereka semua berasal dari berbagai negara, ada dari Switzerland, dari UK, dari Belanda, dari Cina, dari India, dari Australia, dari Filipina, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Nah, sebelum akhir dari presentasi ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 mendatang, LSPR akan berusia 29 tahun. Usia yang sudah matang dan sudah mandiri dan mempunyai karakter dalam berkarya. Selama 29 tahun ini, pertemanan kita dan persaudaraan kita di LSPR terus terjalin dengan baik. Dan tentunya pada tahun-tahun selanjutnya, persahabatan dan persaudaraan kita di LSPR akan terus terbina dengan baik. Di masa pandemi ini, selama belum berakhir, maka LSPR tetap menetapkan waktu bagi staf dan dosen yang work from home dan juga yang work from the office. Kami mohon untuk para dosen maupun staf dan manajemen untuk mematuhi ketika work from home. Misalnya pada saat jam kerja dimulai dari jam 9 hingga pukul 5 sore tetap harus berada di rumah dan dapat dihubungi dan selalu dalam keadaan siap. Dan juga bisa dihubungi pada setiap saat pada waktu jam tersebut. Kami berterima kasih apabila Bapak Ibu sekalian dapat memulai pekerjaan sebelum dari jam 9 pagi ataupun setelah jam 5 sore. Nah, apalagi untuk para staf yang dimana diberi tugas untuk memegang hotline. Tidak dibenarkan selama work from home para staf, dosen, ataupun karyawan pergi jalan-jalan ke mall ataupun nonton di bioskop ataupun bermain di rumah tetangga yang mana menjadi sulit untuk dihubungi. Dan juga untuk para supervisor untuk memberikan tugas-tugas yang jelas kepada para anggotanya dan kepada teamworknya, sehingga semua dapat mengerjakan pekerjaannya sejalan dan juga dapat menghasilkan pekerjaan sama seperti ketika kita bekerja di office. Dan juga pastikan supervisor, manager, ataupun dean, ataupun kaprodi membuat meeting-meeting dalam seminggu paling tidak 2 kali ya. Begitu juga para head dan juga kepada teamworknya. Nah, apabila ada online atau Zoom meeting, para karyawan ataupun dosen untuk mengikutinya dengan seksama. Tidak dibenarkan dengan meng-off-kan kamera dan tidak mendengarkan, serta dibutuhkan juga setelah meeting, yaitu follow up dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian kalau untuk staff yang work from home, mohon untuk juga perhatikan keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan kesehatan juga teamwork di LSPR. Mulai berangkat dari rumah dengan seksama menggunakan masker dan juga jangan lupa membawa hand sanitizer, dan untuk selalu jaga jarak di dalam perjalanan hingga tiba di kampus LSPR. Dan dipastikan mohon para tim work di LSPR untuk hadir di kantor pada waktu WFO atau pada work from office untuk datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Hal ini untuk dapat kiranya kinerja kita semua dapat terus terjaga dengan baik. Dan selain itu, selama berada di kantor, pastikan jaga jarak dan melakukan
protokol kesehatan sesuai dengan Satgas COVID LSPR, dan tentunya tidak dibenarkan untuk mengadakan pesta-pesta ulang tahun ataupun perayaan-perayaan yang mana dapat memungkinkan staf untuk membuka masker dan makan bersama dan berkumpul, ya. Kemudian pada dosen yang memberikan mata kuliah praktek pada mahasiswa untuk perhatikan juga jaga jarak dan upayakan untuk tidak bersentuhan dan juga selalu cuci tangan. Dan yang terakhir tentunya kampus LSPR harus terus-menerus dibersihkan dan juga diberi disinfektan. Saya yakin kita semua tetap semangat dan terus berdoa, berharap dan selalu melakukan hal yang terbaik. Insya Allah dengan demikian Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi semua hasil karya kita sehingga dapat menghasilkan yang terbaik. Ibu saya selalu berkata, berpikir positif dan selalu berprasangka baik, dan insya Allah hasilnya pun baik. Demikian disampaikan, sampai jumpa teman-teman, dan tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.